Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Pujian ini bisa Bapak Ibu lihat di grup. Haleluya Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan. Haleluya. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Kau hanya mengimani semua yang Kau janji, pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, damai sejahtera selamanya. Kembali kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, katakan dengan syukur. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Kau hanya mengimani semua yang Kau janji, pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sangsikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, ya Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naungan-Mu ku aman, dalam naungan-Mu aku aman, damai sejahtera selamanya. Kembali kita naikkan pujian kita sekali lagi dengan tulus di hadapan Tuhan. Katakan, Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Hanya mengimani semua yang Kau janji, pasti tergenapi Tuhan. Ajarku tak curiga padamu, sang
damai sejahtera selamanya. Ajarku tak curiga. Damai sejahtera selamanya. Terima kasih. Kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat memuji, memuliakan Engkau di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, melewati pikiran kami, perkataan kami, apapun Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sungguh kami memerlukan firman-Mu sebagai jaminan sepanjang hidup kami, sepanjang jalan kami Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Melewati pujian ini saya sungguh diberkati oleh Tuhan karena pujian ini Bapak Ibu Saudari itu dialami di akhir-akhir ini, dialami dalam kehidupan saya khususnya pribadi Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kalau kita benar-benar berpegang, berjalan di dalam kehidupan, di dalam kebenaran firman Tuhan, itu adalah seperti pujian tadi, sebagai jaminan kita sepanjang jalan hidup kita. Kenapa saya mengatakan ini Bapak Ibu Saudari? Karena saya mengatakan di dalam kehidupan hari lepas hari, itu pasti kita akan mengalami yang namanya proses, ya, mengalami namanya ujian demi ujian di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Orang yang semakin mencintai Tuhan, semakin hidupnya ingin tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ingin serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Ya, itu pasti Bapak Ibu, pasti akan digarap oleh Tuhan, pasti akan mengalami namanya, artinya digarap itu melewati proses ujian, pencobaan dalam kehidupan kita. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diuji, sebab merekalah orang-orang yang sah sebagai anak-anak Allah, yang mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita ingin menjadi anak yang sah kepada Tuhan, ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan ini. Yang dia firmankan, yang diajarkan kepada kita. Kita harus praktekkan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau mau menjadi anak sah. Tidak cukup hanya kita menjadi orang yang percaya. Sekali lagi, saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, tidak cukup hanya kita hanya percaya Yesus kita selamat.
Tidak cukup Bapak Ibu. Ya, berarti kita belum anak sah. Kalau kita cuma hanya percaya, belum melakukan apa yang dia ajarkan kepada kita. Ya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya. Tidak menginginkan selalu bicara berkat, mujizat. Bapak Ibu Saudari, artinya di sini kalau orang selalu menginginkan, kalau orang bicara masalah berkat, mujizat, ini menggagalkan Allah untuk kerancangannya yang semula. Nah, apa itu rancangan Allah yang semula, Bapak Ibu? Yaitu supaya kita mau serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangan yang semula yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Rancangan ini sebenarnya yang harus sebenarnya seandainya Adam dan Hawa tidak gagal, kita akan menjalani kehidupan di dunia ini Bapak Ibu. Nyaman, tidak ada penderitaan seperti ini Bapak Ibu Saudari. Ya. Karena Adam dan Hawa gagal, maka kehidupan di dunia ini tidak mengenakan Bapak Ibu. Ya. Sebab itu Tuhan Yesus rela memberi nyawanya, hidupnya kepada saya dan saudara untuk mengembalikan rancangan yang semula ini yang gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sehingga dia rela memberi hidupnya. Bapa rela memberikan anaknya, mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk saya dan saudara, untuk mengembalikan rancangan semula. Seandainya Bapak Ibu Saudari tidak ada Tuhan Yesus yang mau merelakan memberikan nyawanya kepada kita hari ini, kita tidak tahu nasib kita langsung dicebur aja ke neraka Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ada orang yang berkorban, ada orang yang diutus yaitu Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang berharga hari ini. Nah, artinya sebagai orang yang mengikuti Yesus, kita tidak cukup hanya percaya Bapak Ibu. Tidak cukup hanya percaya. Kita harus melakukan apa yang dia ajarkan kepada kita. Kita harus mengembalikan itu. Kita harus serupa. Seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu mutlak Bapak Ibu. Mutlak menjadi orang Kristen. Ya, harga dibayar itu mutlak. Yang harus kita lakukan itu tidak ada istilahnya, cukup aja. Kita tidak macam-macam, istilahnya tidak berjudi, tidak melakukan. Itu hukum Taurat, Bapak Ibu. Itu perjanjian lama. Kita ini adalah orang-orang di perjanjian baru. Beda Bapak Ibu, karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Jadi kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya. Kita harus menjalani kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru ini. Yaitu di situ ada Tuhan Yesus sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Yang kita harus ikuti teladannya. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Tidak mudah emangnya. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah, berat untuk melakukan ini, saya tahu. Tapi tidak ada pilihan. Harus kita lakukan apa yang Tuhan Yesus teladani dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Yesus itu, wah, kalau orang bilang mana mungkin, mana bisa, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mana mungkin kita bisa? Menurut kita. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman seperti pujian kita tadi. Kau berikan firman-Mu padaku sebagai jaminan sepanjang jalanku. Ku hanya mengimani semua yang Kau janji pasti tergenapi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya saya sangat diberkati pujian ini. Dulu saya juga menganggap mana mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Mana bisa? Dulu saya mengatakan begitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudari ya, di tahun-tahun belakangan ini ya, Tuhan membukakan kebenaran firman Tuhan ini kepada saya. Dan saya mulai mempraktekkan dalam kehidupannya, dalam kehidupan saya. Sebab itu pujian ini bukan hanya cuma kita menyanyikan melewati mulut. Tapi itu benar-benar sebagai jaminan terbukti dalam kehidupan ini. Saya bisa menjalani kehidupan ini Bapak Ibu. Ujian seperti yang saya katakan, semakin kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Ya. Itu diuji. Ya, seperti firman tadi, berbahagialah orang-orang yang diuji. Sebab merekalah orang-orang yang sah sebagai anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan. Ya. Artinya di sini bagi mereka yang mau meninggalkan, melepaskan segala sesuatu miliknya, meninggalkan keinginan dunia, kenyamanan dunia, hanya mementingkan kerajaan surga, langit baru dan bumi baru, pikirannya hanya Tuhan, baru mengalami ini, berbahagialah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Berduka cita itu artinya kita mengalami ujian proses dalam hidup ini supaya iman kita murni. Supaya kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai kita ditolak Bapak Ibu. Jadi kadang-kala orang kalau merasa bahwa dia sudah benar di mata Tuhan, ya, tidak menyelidiki dirinya, tidak mengoreksi dirinya, sudah pede, artinya sudah merasa yakin bahwa dia masuk surga, dia berkenan. Hati-hati Bapak Ibu. Saya sampai hari ini Bapak Ibu terus terang, saya mengatakan kepada Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Sekalipun saya terus mau mencari kebenaran, saya mencoba melakukan, berjuang untuk melakukan kebenaran ini. Jujur Bapak Ibu, saya belum pede bahwa saya yakin kalau Tuhan berkenan atas saya. Tapi banyak orang belum melakukan, belum berjuang, pede. Kalau mati dia masuk surga. Dia mati berkenan kepada Tuhan.
Padahal kehidupannya di dunia ini masih mencintai dunia, hidup dengan keinginan-keinginan dunia. Tidak mudah ikut Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Artinya tidak murahan, tidak gratisan. Harga yang dibayar itu mahal. Segenap hidup kita, Bapak Ibu. Kita rela memberikan nyawa kita. Sebab firman Tuhan katakan, takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya. Ini kebenaran, bukan kata saya Bapak Ibu. Nyata firman Tuhan ini. Tidak palsu. Dan kalau benar-benar kita mau Bapak Ibu melakukannya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita harus rela meninggalkan segala sesuatu. Kita harus rela memberikan nyawa kita. Rela menderita Bapak Ibu. Tapi banyak orang mana mau yang namanya menderita. Karena ada pemahaman-pemahaman yang mungkin mengajarkan, sekali lagi ada para gereja-gereja yang masih ada mengajarkan tentang kemakmuran, mujizat. Bukan berarti saya anti mujizat, ya. Saya sering mengalami mujizat, tapi untuk tingkat kerohanian kita hari ini sudah tidak perlu lagi kita minta hal itu kepada Tuhan. Kita lakukan doa Bapa kami, kita jalani dalam kehidupan ini. Jangan cuma menghafal doang doa Bapa kami, tapi tidak menjalankannya dalam kehidupan ini. Doa Bapa kami itu harus dipraktekkan, harus menjadi jalan dalam kehidupan kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, ampunilah setiap dosa, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Cukup. Nyata, tapi orang ada pengajarannya tidak sesuai dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bahkan ada lagu pujian mengatakan doa Yabes. Pujiannya gimana itu? Pujiannya. Coba keras song leader. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Itu Yabes. Kita harus mengikuti doa Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itu zaman dulu. Kita ini hidup di perjanjian baru. Hidup di dalam Yesus Kristus. Kita tidak akan dewasa nanti. Kita tidak akan bisa mengembalikan rancangan yang semula ini. Serupa seperti Bapa, sempurna seperti Yesus. Gagal rancangan Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau kita selalu berbicara masalah berkat, mujizat, ini menggagalkan Allah untuk mengembalikan kerancangan semula. Nah, banyak hari-hari ini. Sebab itu puji Tuhan gereja kita hari ini terus berjuang untuk terus mengumandangkan pemberitaan yang murni. Yaitu pemberitaan kebenaran firman Tuhan Yesus yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tidak lagi yang mengajarkan mujizat, itu dulu. Kalau kita menjadi anak rohani yang menjadi orang yang percaya masih baru, masih anak-anak. Tapi kalau kita hari ini sudah bertahun-tahun mengikuti Yesus, itu tidak perlu lagi. Kita harus menjalani apa yang dia ajarkan seperti doa Bapa kami, kita harus jalani dalam kehidupan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku.
Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Seperti Abraham, itu contoh Bapak Ibu. Dia rela memberikan Ishak. Dia melepaskan segala itu, iman yang luar biasa yang dicontohi oleh Abraham. Paulus, semua dianggapnya rugi karena mengikuti Yesus. Ini yang kita harus ikuti, teladan ini Bapak Ibu. Amin. Kita harus teladani ini. Abraham, Paulus. Terutama adalah Tuhan Yesus. Ini jelas Bapak Ibu, pengajaran ini bukan pengajaran sesat. Ini benar-benar. Tapi banyak orang kalau mengajarkan hal seperti ini, penderitaan mengikuti Yesus sesat katanya. Padahal ini yang murni, hati-hati. Ada oknum yang mau menggagalkan, mengembalikan kerancangan semula. Dia tidak suka kita sempurna. Dia tidak suka kita serupa dengan Yesus. Dengan cara kelicikan oleh si oknum, yaitu siapa? Si setan, Bapak Ibu, yang tidak suka kita ini sempurna. Ketakutan setan ini, kalau hari-hari ini diajarkan tentang kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentang kesempurnaan, tentang serupa dengan Yesus sempurna seperti Bapa. Setan lagi sedang takut nih, orang-orang yang pengajaran ini itu selalu diserang oleh setan. Dia berusaha untuk menggagalkan, mengembalikan kerancangan semula ini. Saya melihat Bapak Ibu, saya rasakan itu. Itu kalau kita tidak berjaga-jaga senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia berusaha, dia cari kelemahan kita supaya kita tidak mempermuliakan Tuhan. Supaya kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita tidak sempurna seperti Tuhan. Dia bermacam cara untuk menggagalkan itu. Nah, kalau kita tidak hari ini diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan ini dan tidak mempraktekannya dalam kehidupan, Bapak Ibu ingat, kita bukan dari dunia ini. Kita ini sementara di dunia ini Bapak Ibu. Sebab itu ada perasaan krisis untuk menuju kerajaan surga. Nah kita ini, rumah kita itu di surga Bapak Ibu. Kehidupan kita yang kekal, yang selama-lamanya tidak ada penderitaan, itu di surga. Tapi banyak orang tidak menginginkan surga, pengennya mau di dunia aja. Makanya terikat dengan dunia. Senang dengan keinginan dunia ini. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan itu mengembalikan kerancangan yang semula. Ya, hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini tujuan Tuhan untuk nanti kita tinggal, untuk kita mempersiapkan, untuk kita tinggal di surga sana selama-lamanya Bapak Ibu. Kita di dunia ini ingat 70 tahun aja. Itu pun kalau kita umur sampai 70 tahun. Kita lihat hari-hari ini, mana kita bisa bahagia. Kita jalani kehidupan di dunia ini, tidak ada yang nyaman Bapak Ibu. Ada aja masalah, ada aja pencobaan. Nah kalau hari ini kita mengalami itu, kita mau serius dengan Tuhan, kita mau mulai melakukan kehendak Tuhan, kita mulai digarap oleh Tuhan. Artinya kita diizinkan Tuhan seperti firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Betapa baiknya Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kepada kita. Betapa kita dikasihi oleh Tuhan. Tapi banyak orang menganggap bahwa kasih Tuhan Yesus kan dia sudah rela berkorban, dia sudah menderita untuk kita, jadi kita sudah disucikan. Walaupun kita masih hidup berdosa. Bukan begitu Bapak Ibu. Dia mengasihi kita, kita pun harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu tadi pujian tadi mengatakan firman Tuhan itu dia berikan kepada kita sebagai jaminan. Sebagai jaminan kita menghadapi hidup di dunia ini yang tidak enak, yang tidak nyaman. Bagi orang-orang yang serius, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia digarap oleh Tuhan, dia diizinkan proses dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu sebagai jaminan. Sukacita, sebagai pegangan. Saya mengalami ini Bapak Ibu, saya menghadapi yang namanya proses. Hidup berbagai-bagai pencobaan yang saya alami. Firman Tuhan inilah yang menguatkan saya sebagai jaminan. Saya kuat hari ini karena kebenaran firman Tuhan yang saya praktekkan dengan perjuangan. Dan tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Saat kita mau melakukan, mempraktekkan itu, iblis serang kita. Kita berperang. Itu yang namanya kita berjuang. Berjuang untuk melaksanakan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Tuhan lihat kita punya tekad, kita ada satu keseriusan untuk melakukan ini, Tuhan disenangkan oleh kita. Amin. Amin. Nah, saya merasakan kalau saya mau berusaha lakukan itu, habis itu saya ringan, ada satu sukacita. Amin. Sebenarnya Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus itu gampang-gampang tapi sulit. Susah, berat. Tapi kalau kita sudah melakukannya, kita bisa melewati. Kita terkagum-kagum Bapak Ibu. Firman itu hidup dalam kehidupan kita. Yesus itu hidup dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tidak cuma sekedar kita menyanyi lagu pujian, kita cuma menghafalkan doa Bapa kami. Kita cuma khotbah, tapi kita tidak praktekkan dalam kehidupan ini. Omong kosong. Tidak hidup. Sebab itu Bapak Ibu Saudari lihat. Ada hamba-hamba Tuhan kalau yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dia mengalami. Itu ada satu spirit. Ada satu semangat bergelora. Yang dia sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau tidak mempraktekkan ngapain Bapak Ibu saya jadi gembala di tempat ini. Bermacam-macam cobaan, ujian. Secara manusia, saya tidak mampu hari ini berhadapan dengan Bapak Ibu. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak mungkin saya bisa. Tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya, memampukan saya, memberikan hikmat kepada saya. Sampai saya bisa hari ini menyampaikan kebenaran ini. Bukan karena kuat dan gagah saya. Oleh karena anugerah. Saya rindu karena saya melakukan semua itu. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya minta Tuhan pakai aku. Selagi aku ada. Tugasku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya Bapak Ibu. Walaupun ujian berat. Kita harus tetap menyelesaikan tugas ini. Tidak bisa tidak. Tuhan aku tidak maulah hari ini khotbah. Tidak usah tutup aja gereja. Tidak usahlah buat ini. Karena aku banyak pergumulanku berat Tuhan. Tidak bisa aku lakukan. Tidak bisa Bapak Ibu. Rugi. Semakin mengikuti Tuhan. Semakin kita menuju kesempurnaan. Semakin ujian cobaan itu datang. Banyak diberi, banyak dituntut.
Amin. Semakin kita mau sempurna itu semakin Bapak Ibu ada aja yang masih kurang dalam kehidupan kita, itu yang diproses oleh Tuhan. Supaya iman kita semakin murni, cinta kita semakin tulus kepada Tuhan. Benar enggak ini? Pendeta Esther Singapahan ini benar-benar enggak mengasihi aku? Benar-benar enggak dia benar-benar melakukan kehendakku? Coba aku uji dia. Bukan menguji ya, coba diizinkan. Diproses seperti ini. Apa dia tetap enggak mengasihi aku? Tetap enggak stabil enggak kasihnya kepadaku? Nah, Bapak Ibu, itu enggak mudah. Dalam situasi seperti ini kita tetap stabil enggak kasih kita kepada Tuhan. Ya, tetap enggak hati kita menghadirkan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Wah, saya menjaganya ini Bapak Ibu, karena Tuhan itu selalu memantau. Saya lihat kayak Tuhan itu selalu memantau saya, saudaraku, setiap detik, menit, waktu. Setiap apa yang saya lakukan, apa yang saya hadapi, saya lihat kayak ada mata yang besar memplototi saya, saudaraku. Betapa ngeri kalau saya melakukannya tidak sesungguhnya, tidak semurni, tidak tulus, tidak benar. Karena saya tahu setiap detik itu mata yang besar itu menyoroti saya. Saya tidak minta pujian manusia, percuma, gak ada artinya. Karena saya tahu mata yang melotot itu, mata yang besar itu adalah Tuhan yang selalu memperhatikan saya, menilai saya. Terserah Tuhan, yang penting saya sudah melewati setiap hari, detik, menit. Saya jaga diri saya menghadapi setiap proses. Wah, seperti tadi malam Bapak Ibu, itu saya diperhadapkan dengan ujian. Tapi saya bilang, nyah engkau setan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bayanku tetap Allah selama-lamanya. Sekalipun saya menghadapi yang namanya pencobaan, proses, saya tetap kuatkan aku Tuhan, aku tetap cinta Engkau, aku tetap menyukakan Engkau Tuhan, aku tetap berpegang kepada Engkau, jangan lepaskan aku Tuhan, aku ingin selalu hidupku menyukakan Engkau. Ini sehari-harian saya Bapak Ibu yang saya praktekkan dalam hidup ini. Berat. Kalau saya bisa bukan karena kuat dan gagah saya. Oleh karena pertolongan Tuhan. Karena kita mau. Karena kita serius mau hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tuntun aku Tuhan. Melewati Roh Kudus-Mu. Melewati kebenaran firman-Mu Bapa. Tuntun aku Bapa. Tuntun aku Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Engkau. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Biar tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap pegang teguh. Amin. Tetap. Hanya Yesus. Hanya Yesus kekasih kita. Hanya Yesus segalanya. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semuanya hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan main-main. Mari kita berkemas-kemas. Waktu sudah saatnya hari ini. Kita mulai berbalik dari kehidupan dunia ini.
dari kehidupan dosa, dari hidup yang main-main yang terikat dengan dunia ini. Mulai hari ini minta Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan untuk melakukan kebenaran ini. Tuhan pasti menolong Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, datang kepada Dia dengan segala kerendahan hatimu. Maka Dia akan menolongmu seperti saya hari ini ditolong oleh Tuhan. Saya tidak ngomong dusta Bapak Ibu. Ini benar-benar saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sampai akhir hidupku. Tuhan, aku tetap mau setia kepada Engkau. Tolong aku Tuhan. Jaga aku Tuhan. Lindungi aku Tuhan. Sampai akhir hidupku. Aku melaksanakannya dengan setia. Melakukannya dengan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ini yang saya cari Bapak Ibu. Saya tidak mau ditolak. Buat apa kita selama tinggal di dunia ini, selama kita tinggal di dunia ini. Sudah melayani, sudah pergi ke gereja setiap minggu, berdoa. Karena tidak melakukan kehendaknya, tidak melakukan ini. Apa yang dia sampaikan, dia ajarkan kepada kita. Dan aku tidak kenal. Karena kenapa Tuhan katakan seperti ini? Karena kita tidak melakukan, kita tidak serupa seperti Yesus, tidak sempurna seperti Bapa. Tidak melakukan, tidak melepaskan segala keinginan dunia ini. Masih terikat dengan dunia ini. Tuhan bilang kau masih terikat dengan dunia walaupun kau percaya. Engkau rajin ke gereja, kau berdoa. Tapi kau masih terikat dengan keinginan dunia. Aku enggak kenal ini. Yang ku kenal adalah orang yang melakukan kehendakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya menguduskan dirinya seperti kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Melepaskan segala sesuatu miliknya. Baru kau layak menjadi muridku. Seperti orang kaya itu Bapak Ibu. Jangan seperti orang kaya. Dia katakan dia ingin hidup berkualitas lagi. Ingin lebih lagi, ingin sempurna lagi. Tapi dia tidak mau melepaskan hartanya. Dia tidak mau membagikan hartanya kepada orang miskin. Dia sedih. Nah, dia tidak melakukan, padahal dia sudah melakukan namanya hukum Taurat. Dia tidak berdosa secara hukum Taurat ya Bapak Ibu, tidak mencuri, tidak berzina. Dia sudah lakukan. Tapi untuk menuju kesempurnaan seperti Yesus mengembalikan kerancangannya yang semula supaya kita hidup serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, ini yang tidak dilakukan. Apa itu? Kuduslah kamu, hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Apa yang kita lakukan selalu buat Tuhan, bukan untuk pribadi kita. Bersyukur hari ini kalau kita diperhadapkan dengan berbagai macam untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain. Bukan untuk saya, bukan untuk yang kamu bantu, tapi lakukan semuanya untuk Tuhan. Nah baru ini Bapak Ibu kebenaran. Baru inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi jangan pede, aku sudah menjadi orang, aku tidak berzina. Saudara hanya bisa melakukan hukum Taurat, tapi yang Tuhan untuk kita ini hidup di dalam perjanjian baru, kita harus melaksanakan firman Tuhan yang diajarkan di perjanjian baru yang Yesus ajarkan kepada kita. Mengembalikan kerancangannya yang semula. Amin. Serupa seperti Bapa, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Jelas Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita buka hati kita. Mari kita angkat pujian kita. Bapak Ibu sambil duduk tundukkan kepalamu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Dia pasti memampukan kita Bapak Ibu. Jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan katakan mana mungkin. Saudara, saya dulu juga berkata seperti itu. Saya menyesali kenapa saya dulu mengatakan mana mungkin. Coba kalau saya pada waktu yang dulu saya bisa lakukan seperti ini. Waduh, masih banyak orang-orang yang akan dimenangkan,
banyak orang yang akan mendengar kebenaran ini dan mulai mempraktekannya. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan, setiap lidah mengaku. Artinya hidup mereka akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Mari, jangan berlambat-lambat hari ini. Walaupun kita tidak percaya, tidak mengerti ujung jalan ini, namun ku tetap percaya. Amin. Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlalu di sana. Lihat Abraham sahabat kita, Seperti Abraham sahabat, sampai akhirnya sampai dia setia. setia. Amin. Madang negeri Perjanjian, negeri perjanjian yang dia cari, Bapak Ibu. Kanaan surgawi, Ini yang kita tunggu, tanah Bapak Ibu. air yang kau janjikan, tempat bertemu Dunia ini fana. saleh Tuhan. Aku percaya kepada, Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat, seperti Abraham sahabat, sampai akhir sampai setia. akhir setia. Amin, haleluya. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, Ajar aku setia, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingini lagi indahnya dunia Aku ini. ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Mari angkat pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan. Aku percaya kepadamu, Amin. walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatku, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan orang saleh Tuhan. Katakan bahwa aku Bawa aku ke sana, Haleluya. ajar aku setia, Glory, haleluya. mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi Indahnya dunia ini, indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan. sempurna. Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana, Mari kita bangkit berdiri. ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Haleluya. Ingini lagi Indahnya dunia ini, indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan aku yakin Kau sempurna. sediakan sempurna. Bawa aku ke sana. Bawa aku ke sana, Haleluya. ajar aku
pujilah Engkau Bapa kami. Bapa kami yang agung dan mulia. Haleluya. Hina ya roh ya serai. Hina ya ralamasyo. Hina ya ralaya so. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran ini juga dapat dilakukan oleh anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Yang mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Engkau nyatakan juga bagi setiap mereka, setiap kami semuanya Tuhan. Setiap jalan-jalan kebenaran-Mu ini Bapa. Haleluya. Haleluya. Setiap anak-anak muda-Mu ya Bapa. Ibu-ibu, bapak-bapak Tuhan. Bapa, Bapa ya Rasul. Nyatakan Tuhan buat orang-orang yang kami kasihi. Buat anak-anak kami, menantu cucu kami. Bapa ya Rasekerono. Bapa, mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, buat jemaat-Mu GBI Bukit Raya. Dimanapun mereka berada Tuhan ya Rasenai. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak sia-sia Bapa. Kami percaya Bapa, kami akan melihat banyak orang yang akan mengenal kebenaran yang murni ini dan melakukannya. Kami percaya Bapa, kami sungguh percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi anak-anak muda-Mu Tuhan. Bapa, 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 Yesus dikaya, Bapa, Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua.